Nih, yang tadi gedung ada Plang VOC sebelah sana masih original. Nah, ini Menara Sabandarnya. Di depan Menara Sabandar itu ditaruh kayak jangkar gitu ya, jangkar kapal yang model lama, tentunya yang zaman dulu. Nih, kalau dari sebelah luar suasananya seperti ini cuy. Oke, jadi cuy, di Museum Bahari atau di Menara Sabandar ini terdapat beberapa peninggalan sejarah zaman dulu ya, seperti ada meriam, terus ada menara pantau, yang mana fungsinya itu untuk melihat kapal-kapal dari Eropa atau kapal dagang VOC yang berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi kita sekarang akan keliling-keliling. Kita mau melihat meriam dulu, terus naik ke atas ke menara pantau dari Menara Sabandar ini guys. Oke, ikuti terus perjalanan saya di dalam wisata sejarah Jakarta. Nah, seperti ini di depan saya ini adalah salah satu meriam peninggalan sejarah, di mana meriam ini pasti umurnya sudah sangat lama, sehingga kita bisa lihat dari teksturnya itu, dari gesturnya itu dia udah seperti ini. Ini sekitar abad ke-18 ini meriam-meriam di tempat ini. Jadi nggak mau dijelasin, ini ada teman saya yang lebih ngerti. Ah, taruh saya jalan keliling dulu. Nah, ini lagi satu dari meriam sejarah dari bangsa VOC yang datang ke negara kita zaman dahulunya ya. Jadi meriamnya itu mengarah langsung tepat ke arah pelabuhan Sunda Kelapa. Udah berapa meriam tadi? Ada 3 ya. Nah, ini lagi satu. Dan ada gambar jangkarnya guys. Ini jangkarnya ini pasti udah sangat lama ya. Oke, di depan saya ini ada survei GOTSI Indonesia atau titik astronomi tingkat 1 Jakarta ya. Nah, seperti ini. Ini adalah titik 0 guys. Nah, tugu ini tegak di sini pada peringatan Jakarta 450 tahun. Di sini juga ada keterangannya dan yang diresmikan oleh Gubernur Bang Ali Sadikin. Oke, lanjut ke sisi sebelah kanan gedung. Di sini ada keterangan juga bangunan cagar budaya kompleks Menara Sabandar. Seperti ini cuy. Saya ditemanin terus kucing ini. Ayo cing, kita keliling-keliling bareng. Terus di sini ada ruang koleksi, cuman bangunannya ini belum dibuka ya. Seperti ini. Wah, ini lampu klasik nih, antik, lampu antik. Mungkin kita nggak tahu ya, mungkin asli dari zaman dulu atau gimana kan. Oke, jendelanya pun masih jendela-jendela model seperti ini ya. Di sisi sebelah ini ada terdapat lagi meriam, dan meriam ini diameternya lumayan besar ya. Untuk ukuran meriam, ini tangan saya. Ini untuk pertahanan pasti, untuk zaman dulu ya. Seperti ini, besar sekali cuy. Lanjut lagi kita bergerak ke sini. Di sini juga ada meriam. Ada meriam yang sangat besar lagi guys. Ini luar biasa besar ya cuy. Kalau dibandingkan dengan tangan saya nih, seperti ini. Padahal tangan saya diambil gambar dekat. Nih, sangat-sangat besar. Mungkin pelurunya segede apa kali ya. Kita nggak tahu juga. Nah, nanti kita akan naik ke atas dari Menara Pantau Sabandar ini. Ini menara pantau pertama di Jakarta, yang tentunya dibangun pada tahun 1839. Kita bergerak lagi ke sebelah ini. Ada ruang titik 0 Batavia. Seperti ini guys. Kita langsung ke dalam ya, kita lihat-lihat. Cuman ini kita nggak boleh naik lagi ke atas karena udah ditutup. Dan di sini ada koleksi. Ini seperti tulisan Jepang atau Chinese ya, mungkin. Oh, prestasi Cina guys. Cuy, ini ada keterangannya.
Prestasi Cina Meridian Utama. Oh iya iya. Jadi ini Cina sekitar tahun 1888. Dua prestasi ini keterangannya, dan digunakan sampai tahun 1942. Di sini ada peta, terus ada cara menentukan posisi pada zaman dahulu ya. Ini seperti ini para pelaut-pelaut dulu, ilmu bumi. Tuh, para pelaut mencari Indonesia dulu, patokannya seperti ini guys. Ada garis ekuatornya seperti ini. Ada keterangannya juga, menentukan garis lintang dan garis bujur, cara menentukan posisi Anda di dunia. Ini sangat lama sekali ya. Jadi para pelaut-pelaut dulu itu adalah pelaut-pelaut ulung, karena hanya memakai, belum ada GPS, belum ada internet, dan mereka hanya memakai betul-betul ilmu pasti, memakai kompas seperti ini gambarnya, dan dikalibrasi. Nah seperti ini lagi nih, Meridian Utama Batavia, sampai mereka bisa berlayar menemukan bumi Nusantara ini. Oke, sekarang by the way saya diikutin terus kucing nih, teman keliling saya hari ini. Ayo Cing, jalan yuk. Ya terima kasih, kita udah masuk di ruangan ini. Selanjutnya kita akan jalan ke sisi sebelah luar gedung sebelum nanti kita menaikin bangunan ini. Oke, selanjutnya kita akan jalan ke sisi bagian depan dari Museum Bahari atau Menara Syah Bandar ini. Oh, di sini juga terdapat satu meriam yang mengarah ke arah luar, dan ini jangkar kapal. Mungkin ini dari tahun berapa ya model jangkar seperti ini. Yang pasti ini tahun 1800-an sesuai dengan pembangunan Menara Pantau Syah Bandar ini. Nah dari sinilah diambil titik nol Jakarta guys. Oke, ini bangunannya dari Menara Syah Bandar ini. Di atas itu terdapat plang yang bertuliskan Museum Bahari dan Kapal Layar ya, simbol zaman dulu. Oke, seperti ini di bagian luar Menara Syah Bandar. Di situ, di sebelah sana mungkin dulunya difungsikan sebagai kantor ya, bangunan ini yang cat hijau Tosca. Nah sekarang saatnya kita menaiki bagian dalam dari Menara Syah Bandar. Seperti ini coy, tinggi kira-kira berapa meter ke atas Menara Pantau, dan ini pasti bangunan yang sudah sangat lama. Oke, langsung aja kita menaiki Menara Pantau Syah Bandar ini. Di pagi hari ini di sini juga ada kayak di bangunan sebelahnya, sebelah tangga, kayak ada keterangan sejarah Sunda Kelapa dan Menara Syah Bandar. Tuh. Jadi tahun 1500 garis besarnya, Sunda Kelapa di muara Sungai Ciliwung merupakan pelabuhan kerajaan Pajajaran dengan ibu kota di Pakuan dekat kota Bogor sekarang. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkap bisa dilihat di Wikipedia tentang sejarah Museum Syah Bandar ini. Di situ pasti lengkap. Tapi di sini juga ada keterangan sih yang begitu lengkap dari tahun ke tahun seperti ini. Dari abad ke-18, abad ke-17, sejarahnya lengkap semua. Di sini juga ada peta kota tua zaman dulu, peta lama pelabuhan. Oke. Dan sekarang kita akan ke sebelah kanan gedung untuk menaiki Menara Pandang. Kita langsung aja naik ya. Seperti ini dia tangganya nih. Kita akan langsung menaiki Menara Pandang. Ini adalah tangga untuk kita menaiki Menara Pandang ini. Seperti ini. Jadi kita akan naik ke atas.
kita menemukan ruangan pertama dari menara pandang ini. Di sini juga ada kayak peta-peta gitu ya di ruangan ini. Seperti ini. Ada keterangan lini waktu navigasi, pelaut-pelaut zaman dulu, triangulasi Pulau Jawa, seperti ini. Ada fotonya juga nih guys. Tuh menara Syah Bandar zaman dulu. Dan di sini ada museum Bahari, menara Syah Bandar Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan menara ini namanya adalah Menara Inkik. Zaman dulu ya. Cara menentukan garis horizon, kalau jurusan nautik pasti tahu lah ini. Kalau lagi di tengah laut, radar nggak ada, menentukan posisi kapal, menentukan garis horizon dengan cakrawala. Diambilnya seperti ini, jadi posisi kapal itu bisa ketahuan. Karena dulu itu nggak ada radar, nggak ada GPS, nggak ada internet. Jadi berlayar itu hanya menentukan dengan alam atau menembak ilmu bintang namanya. Kalau zaman dulu itu buat jurusan nautika. Nah ini ada jendela-jendelanya ya seperti ini. Ini kita mandang di sana nah pergudangan dari Sunda Kelapa. Sekarang dialihfungsikan menjadi museum. Ini yang saya ambil lurus ini adalah pergudangan. Jadi rempah-rempah kita dulu, rempah-rempah terbaik itu disimpan di sebelah sana di pergudangan sebelum dibawa ke Eropa, dibawa oleh kapal. Oke, lanjut lagi. Kita menaiki step-step lantai selanjutnya. Kita menaiki tangga lagi. Oke, sampailah kita di puncak dari Museum Bahari ini. Kita akan jalan-jalan dulu di sekelilingnya. Pada jendela pertama, ini langsung kelihatan ya bangunan-bangunan dari pesisir kota Jakarta. Di sana ada jalan. Selanjutnya di jendela sebelah ini dulu guys, kita jalan. Ada kali guys, ini kali dan mengarah langsung ke arah sana apartemen-apartemen di daerah ini mungkin ya, Mangga 2 ya, yang lurusan ini seperti ini. Di sana juga ada gedung VOC, pelang dulunya fungsinya gudang juga kayaknya. Tadi saya tanya pelang yang tulisan VOC di gedung sana itu masih asli. Seperti ini cuy. Nah ini jendela selanjutnya, langsung mengarah ke arah Jakarta Barat ini, daerah Jakarta Barat, dan jalan di bawahnya. Terus di jendela ini, nah ini dia nih, kita langsung mengarah ke pelabuhan Sunda Kelapa. Kelihatan sih kalau dari atas ini kapal-kapal sana, banyak kapal yang sedang berlabuh. Dan langsung ke arah pergudangan Museum Bahari, atau dulunya Museum Bahari ini adalah gudang yang dimanfaatkan untuk menyortir rempah-rempah terbaik dari Nusantara dan selanjutnya akan dibawa ke Eropa oleh kapal-kapal dagang Belanda. Seperti ini cuy. Oke, jendela selanjutnya lagi, tetap dengan pemandangan gudang dari Museum Bahari seperti ini. Jadi kapal-kapal zaman dulu itu berlabuh di sebelah sana. Nah, itu sana laut ya langsung ya. Yang mengarah pas depan tempat kita ini adalah laut. Oke, jendela yang dekat tangga, dia arahnya kemana ini?
Oh, dia langsung mengarah ke arah Pluit. Kalau kita lurus ke sana Pluit. Nah, sana pelang yang saya bilang tadi tulisan VOC. Itu katanya pelang masih dari zaman dulu tuh. Belum di apa, jadi masih original dari tahun 1800 tentunya. Karena Museum Menara Syahbandar ini dibangun pada tahun 1836. Nah, sana pelang VOC. Dan ini seputaran dari Menara Pandang, saya udah di tempat yang paling atas dari museum ini. Dan itulah, saya gimana ya, kita duduk-duduk dulu di sini ya. Jadi cuy, saya udah lagi ada di Menara Pantau Syahbandar yang dibangun pada tahun 1836. Saya udah paling atas nih, di tingkat paling atas. Dan saya sangat gimana ya, sangat kagum lah dengan sejarah dari bangunan ini. Karena bangunan ini tentunya sudah sangat lama ya. Dari tahun 1836 udah ada, berdiri kokoh sampai saat ini. Dan saya ya termasuk senang lah berkunjung ke tempat ini, berkesempatan naik di bangunan yang sangat bersejarah ini cuy. Wah, ini sangat betul-betul sangat suatu pengalaman yang apa ya, yang berharga juga lah buat saya, bisa naik di bangunan yang sangat bersejarah ini. Nah, sebelah ini juga ada keterangan, nih ada foto ya dipasang gitu, foto tahun zaman dulu, gambarnya sudah sangat lama nih. Ada petugas Menara Syahbandar, ada keterangan gambarnya itu, petugas Menara Syahbandar sedang memantau aktivitas di Pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1920. Oke cuy, sekarang saatnya kita turun kembali ke bawah dan kita akan jalan ke sisi sebelah sana, yaitu pergudangan rempah-rempah, dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi Museum Bahari. Oke, mantaplah pengalaman kali ini. Sekarang kita akan turun kembali melalui tangga-tangga ini cuy. Oke cuy, nih kita akan turun ke bawah lagi. Seperti ini tangganya tadi tempat saya naik. Oke, sekarang langsung saja kita turun. Oke cuy, sekarang kita udah kembali keluar dari bangunan gedung sejarah ini, dan kita akan lanjut ke arah pergudangan dari Museum Bahari.